5 taxiway Foxtrot and Whiskey, Pak. Wah, bakar Cap. Musuhnya fire. Sebanyak 450 calon jemaah haji embarkasi Makassar Kloter 5 sempat kembali ke asrama haji Sudiang setelah pesawat yang ditumpangi kembali mendarat karena percikan api di bagian mesin. Rabu, 15 Mei 2024. Sebuah pesawat Boeing 747-400 yang terdaftar dengan registrasi ERBOS dioperasikan oleh maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 1105. Pesawat itu terjadwal untuk berangkat membawa calon jemaah haji asal Makassar dari Bandara Internasional Makassar Sultan Hasanuddin menuju ke Bandara Madinah Muhammad bin Abdul Aziz. Pesawat diberangkatkan dari Makassar pada pukul 15.30 WITA dan dijadwalkan mendarat di Madinah pada pukul 21.10 malam waktu setempat. Namun, pesawat yang membawa 468 orang di dalamnya tersebut harus kembali ke bandara asal. Dari video yang beredar di media sosial terlihat ketika pesawat itu sedang lepas landas, tiba-tiba salah satu mesinnya mengeluarkan api. Tidak lama kemudian pesawat mengudara. Dan pada saat pesawat berada di atas langit, justru lagi-lagi mesin terbakar. Setelah 8 menit di udara, pesawat tampak berputar haluan. Menurut data dari FlightAware, pesawat tampak 9 kali berputar-putar di udara, kemudian RTB atau Return to Base, dan akhirnya mendarat setelah 1 jam 29 menit pesawat tersebut terbang. Dirut PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setia Putra menjelaskan kepada media, sesaat setelah pesawat itu lepas landas, tiba-tiba salah satu mesin pesawat memercikan api. Pilot pun langsung mengambil keputusan untuk kembali ke bandara asal karena mempertimbangkan kondisi kendala mesin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala engine. Maka atas kondisi itu, engine pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Pada pukul 17.15 WITA, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Seluruh penumpang pesawat tiba di bandara dalam keadaan selamat dan baik. Berkaca dari peristiwa tersebut, Garuda Indonesia juga menyiapkan pesawat cadangan untuk mendukung kelancaran keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Sebagai bagian dari langkah mitigasi operasional penerbangan haji dari embarkasi Makassar agar tetap berlangsung lancar pasca peristiwa tersebut, Garuda Indonesia juga telah mempersiapkan alokasi pesawat backup guna memastikan keberangkatan calon jemaah haji selanjutnya berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Atas kondisi tersebut, Direktur Garuda Indonesia mengatakan engine pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Maka pesawat yang terlibat insiden itu berhenti beroperasi untuk sementara waktu atau grounded guna menjalani inspeksi menyeluruh bersama pihak-pihak terkait hingga pesawat tersebut dinyatakan siap untuk kembali terbang. Dan masih dari Dirut PT Garuda Indonesia, beliau juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jemaah haji pada penerbangan tersebut dan juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara haji. 450 calon jemaah haji itu pun telah berangkat kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan 11 unit bus di hari yang sama, sekitar pukul 20.35 WITA. Rombongan jemaah haji kemudian pindah pesawat menggunakan armada Boeing 747-400 dengan registrasi ERTRV dan pesawat itu take off pada Rabu malam dan lepas landas sekitar pukul 22.02 malam waktu setempat. Dan untuk diketahui, RTB merupakan istilah dalam dunia penerbangan yaitu return to base, kondisi saat pesawat diharuskan untuk kembali dan mendarat di bandar udara tempat pesawat berangkat. Nah, return to base sangat penting dilakukan demi keselamatan penerbangan. RTB dilakukan apabila secara teknis pesawat mengalami gangguan pada sistem mesin yang dapat membahayakan penumpang atau kondisi darurat lainnya. Nah, setelah terjadi insiden salah satu mesin pesawat terbakar, ada juga kesaksian dari calon jemaah haji yang sempat melihat asap dari mesin pesawat keluar. Nah, hal itu disaksikan oleh banyak jemaah haji yang berada di dalam penerbangan tersebut, tapi beruntung semuanya dalam kondisi selamat. Nah, mari kita membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam insiden salah satu mesinnya terbakar ketika hendak terbang menuju ke Madinah. Diketahui pesawat itu berusia 22 tahun 6 bulan dan diproduksi di Everett oleh pabrikan pesawat Boeing. Pesawat itu disewa oleh Garuda Indonesia dari Tera Avia yang merupakan air operator dari Moldova
Moldova yang menyediakan jasa charteran pesawat. Dan pesawat sewaan tersebut tiba di Indonesia pada Mei 2024. TeraAvia sendiri memulai mengoperasikan pesawat itu pada September 2022 yang lalu. Sebelum berpindah tangan kepada TeraAvia, pesawat tipe Boeing 747-412 ini dimiliki oleh maskapai Rusia bernama Transaero Airlines selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Namun sebelum dimiliki oleh Rusia, ternyata pesawat ini dimiliki oleh Singapore Airlines selama 11 tahun. Dan mulai tahun 2011 hingga tahun 2012 dengan nomor registrasi 9VSPQ digunakan untuk rute antar benua. Pesawat yang terlibat insiden ini diproduksi pada bulan Oktober tahun 2001. Nah, ada banyak pertanyaan mengenai kenapa Garuda Indonesia sudah mempensiunkan atau tidak lagi mengoperasikan pesawat Boeing 747-400-nya. Melalui beberapa media diungkap bahwa Garuda Indonesia sendiri memang sejak tahun 2017 lalu secara resmi menghentikan penggunaan pesawat Boeing 747-400 milik mereka. Nah, sebanyak 3 pesawat Boeing 747-400 dengan nomor registrasi PKGSI, PKGSG, dan PKGSH tidak akan dioperasikan lagi dalam penerbangan Garuda Indonesia setelah 23 tahun. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, pada saat itu menyatakan bahwa pesawat tersebut telah dioperasikan sejak tahun 1994 dengan jam terbang sebanyak 89.900 total jam terbang. Pesawat tersebut dipensiunkan karena pemakaian bahan bakarnya lebih boros dibandingkan pesawat yang dimiliki sekarang seperti Boeing 777-300ER. Nah, penerbangan terakhir dengan menggunakan Boeing 747-400 tersebut dengan melayani penerbangan kepulangan jemaah haji dari Madinah menuju ke Makassar pada 6 Oktober 2017. Setelah membahas mengenai pesawat yang mengalami insiden dan latar belakang kenapa Garuda Indonesia sudah mempensiunkan atau tidak lagi mengoperasikan Boeing 747-700-nya, sekarang aku akan masuk ke pembahasan mengenai pesawat Boeing 747 Queen of the Sky. Nah, cerita Boeing 747 sendiri dimulai pada tahun 1996 ketika Boeing mulai merancang pesawat ini sebagai tanggapan terhadap permintaan dari maskapai penerbangan untuk pesawat berkapasitas besar yang dapat mengatasi lonjakan penumpang internasional. Proyek ini melibatkan ribuan insinyur dan pekerja pesawat terbaik dari Boeing dengan tujuan menciptakan pesawat yang akan mengubah landscape penerbangan komersial untuk selamanya. Salah satu aspek paling mencolok dari Boeing 747 adalah sayapnya yang luar biasa besar. Dengan rentang sayap lebih dari 60 meter, pesawat ini mampu mengangkut jumlah penumpang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu, desain revolusioner ini juga memungkinkan Boeing 747 untuk memiliki 2 dek penumpang, meningkatkan kapasitasnya secara signifikan dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi penumpang. Pada tanggal 9 Februari 1969, Boeing 747 melakukan penerbangan perdananya, membuka babak baru dalam sejarah penerbangan komersial. Pesawat ini tidak hanya mengubah cara kita melakukan perjalanan, tapi juga membawa perubahan besar dalam industri penerbangan, membuka pintu bagi perjalanan internasional yang lebih terjangkau dan juga nyaman. Selama beberapa dekade berikutnya, Boeing terus mengembangkan varian-varian baru dari 747 termasuk model-model seperti 747-400 dan 800 yang menawarkan peningkatan efisiensi dan kinerja yang lebih baik. Inovasi ini memastikan bahwa meskipun usianya telah menginjak beberapa dekade, Boeing 747 tetap menjadi salah satu pesawat tercanggih dan paling dihormati di dunia. Warisan Boeing 747 tidak hanya terbatas pada dunia penerbangan, tapi juga membentuk budaya populer dan menjadi simbol keajaiban teknologi manusia. Pesawat ini telah muncul di film, program televisi, dan bahkan menjadi ikon dalam industri musik dan seni. Meskipun Boeing 747 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah penerbangan selama lebih dari 5 dekade, namun pada bulan Juli tahun 2022, Boeing mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi pesawat ini. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan pasar dan dorongan untuk beralih ke pesawat-pesawat yang lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan biaya operasional. Penghentian produksi Boeing 747 menandai akhir dari sebuah era dalam penerbangan komersial dan mengakhiri produksi pesawat jumbo jet terakhir yang masih diproduksi secara massal. Meskipun produksi fisik pesawat ini telah berakhir, warisan dan kontribusinya terhadap industri penerbangan tetap tidak terlupakan. Meskipun Boeing 747 dikenal sebagai pesawat yang andal dan aman, sayangnya beberapa tragedi penerbangan melibatkan pesawat ini selama beberapa dekade.
Salah satu kejadian paling tragis adalah kecelakaan penerbangan Pan Am 103 pada tahun 1988 ketika sebuah Boeing 747 diledakkan di atas desa Lockerbie, Skotlandia dan menewaskan semua 259 penumpang dan 11 warga desa di darat. Kejadian ini dianggap sebagai salah satu serangan terburuk dalam sejarah penerbangan sipil. Selain itu, tragedi lain termasuk kecelakaan penerbangan TWA atau Trans World Airlines 800 pada tahun 1996 ketika sebuah Boeing 747 meledak dan jatuh ke Laut Atlantik dekat Long Island, New York, menewaskan semua atau 230 penumpang dan awaknya. Penyebab pasti kecelakaan ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Boeing 747 tetap menjadi ikon yang dikenal di seluruh dunia, mewakili kemajuan teknologi dan daya cipta manusia dalam mewujudkan mimpi menjelajahi langit biru. Meskipun tidak lagi diproduksi secara aktif, banyak Boeing 747 yang tetap beroperasi di berbagai maskapai penerbangan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan daya tahan dan ketangguhan pesawat ini. Nah, aku sedikit flashback ya pada insiden yang dialami Garuda Indonesia 1105. Ada salah satu komen dari video yang memperlihatkan salah satu mesin pesawat itu terbakar. Nah, satu komen yang aku notice adalah mengenai pertanyaan kok kenapa Garuda Indonesia harus charter dari operator penerbangan lain atau sewa pesawat lain. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu jumlah keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia ini sangat banyak. Sampai-sampai Garuda Indonesia harus mencarter pesawat untuk bantuan memberangkatkan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Nah, itulah kenapa akhirnya dipilih Boeing 747 karena dapat menampung banyak jumlah penumpang. Kalau kalian ingat sebenarnya dari sekitar tahun berapa ya Kak Kiki? Ya, tahun 60-an juga memang Garuda Indonesia sudah mencarter beberapa pesawat seperti dari KLM dan Martin Air. Tuh, ada pembahasan tentang Martin Air. Nah, Delvers, aku juga mau mengucapkan untuk teman-teman atau siapapun yang sekarang alhamdulillah diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, dan semoga menjadi haji yang makbul dan selamat sampai kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing. Amin. Doakan juga Tamara Delv dan tim bisa berangkat haji diundang oleh Allah secepatnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan doa kita tentu sama agar peristiwa insiden semacam ini tidak terulang kembali. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.